Misalnya komunikasinya tidak lancar, biasanya kita tanya kepada orang tuanya. Jangan sampai yang mengasuh ternyata kakek neneknya. Iya, Salah betul. tanya nanti kita. Nah, itu juga kendala ya Dok ya, Benar. kadang-kadang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sehat RSU Unmu Jember, selamat datang di Prima, Podcast Informasi Masyarakat Sehat RSU Unmu Jember. Sebuah platform digital untuk ruang berbagi yang akan membahas seputar kesehatan. Nah, hari ini kita bakalan bahas topik yang sering bikin orang tua jantungan seketika. Bayangkan lagi asik makan atau lagi tidur, tiba-tiba badan si kecil panas tinggi. Dan ya, tiba-tiba badannya kaku, gemeteran. Kali ini kita bakal bedah tuntas tentang apa itu kejang demam. Apakah berbahaya? Apa yang harus dilakukan pertama kali agar tidak panik? Dan kapan kita harus benar-benar lari ke IGD? Dan tentunya episode kali ini kita akan didampingi dengan narasumber yang luar biasa, yaitu dokter spesialis anak RSU Unmu Jember, yaitu Dr. Mega Nurpurbasejati SPA. Selamat datang dokter. Ya. Oke, bagaimana nih dok kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Untuk kesibukan akhir-akhir ini apa aja nih dok? Kesibukan akhir-akhir ini di rumah sakit ya, terus juga kita menangani pasien anak seperti biasa. Kemudian juga mensukseskan program Kemenkes ya, jadi imunisasi MR ya kepada tenaga kesehatan, juga imunisasi kita memastikan bahwa imunisasi campak pada anak harus cukup ya. Oke. Jadi kurang lebihnya sama ya dok ya untuk keseharian dokter sebagai dokter menangani anak-anak gitu ya. Gimana dok bertemu dengan anak-anak nih yang mengalami sakit juga gitu loh. Itu untuk menanganinya gimana? Kalau untuk menanganinya biasanya kita lihat dari gejalanya, kemudian juga berdasarkan usianya, apakah dia bisa berkomunikasi dengan lancar atau tidak. Kalau misalnya komunikasinya tidak lancar, biasanya kita tanya kepada orang tuanya. Jangan sampai yang mengasuh ternyata kakek neneknya. Salah tanya nanti kita. Nah, itu juga kendala ya dok ya, kadang-kadang ya. Iya, jadi kalau misalnya orang tuanya bekerja, tidak sampai bisa mengurus anak, yang tahu kondisi anaknya siapa lagi kalau bukan kakek neneknya. Betul. Dan itu harus istilahnya penting ya dok ya, untuk terkait kesehatan anak ini dipahami oleh ayah ibunya. Iya, benar sekali. Oke dok, biar tidak berlama-lama nih, biar sobat sehat tidak lama menunggu. Oke, untuk pertanyaan pertama nih dok, sebenarnya apa sih dok untuk definisi medis dari kejang demam itu? Dan mungkin apakah setiap anak yang demam itu lalu otomatis disebut kejang demam? Ya, jadi kejang demam ya, kita tahunya adalah kejang pada saat itu anaknya demam tinggi, panas tinggi, kemudian dia mendadak kejang. Bisa jadi itu pertama kali atau pernah sebelumnya, dan sering terjadi pada anak usia 6 bulan sampai 5 tahun, dan lebih sering terjadi lagi pada saat usia 1 sampai 2 tahun. Dan kita harus memastikan apakah itu kejang demam, ataukah itu adalah gangguan dari metabolik, gangguan elektrolit, ataupun bisa karena infeksi seperti meningitis. Jadi untuk dari penyebab utamanya kejang demam itu sendiri apa aja tuh? Jadi begini, pada anak usia masa pertumbuhan pada usia 6 bulan sampai usia 5 tahun, jadi kan dia masih sistem perkembangan otaknya berjalan, dan sistem kelistrikannya itu seperti mudah kaget gitu istilahnya. Jika terjadi kenaikan suhu secara mendadak, lah kelistrikannya itu mengalami masalah akhirnya. Jadi akhirnya dia terjadi kejang setelah terjadi demam. Jadi awalnya, oh dok, anak saya tidak ada gejala, tapi kemudian setelah demam tinggi tiba-tiba kejang. Berarti itu bisa jadi kejang demam. Oke. Apakah juga dipengaruhi oleh faktor genetik juga? Ya, biasanya kita akan tanyakan kepada keluarga, apakah ada riwayat dari keluarga yang memiliki kejang demam sebelumnya. Bisa dari ayahnya, kakek neneknya, dari ibunya juga bisa. Faktor genetik juga menentukan terjadinya kejang demam itu.
Oke, jadi untuk sebagai pembeda nih dok, atau ciri-ciri dari antara kejang demam yang sederhana maupun Ya. kejang demam yang kompleks. Nah mungkin kan untuk sobat sehat atau ayah bunda yang ada di rumah Ya. masih belum tahu nih bedanya. Dikirain demam biasa, tapi ternyata kok juga disertai dengan kejang. Nah itu gimana? Ya, jadi untuk orang tua, apakah itu kejang demam atau bukan, kita biasanya melihat dari tipe kejangnya. Kejangnya bagaimana? Setelahnya demam ataukah ada tanda-tanda yang lain? Kemudian kejangnya seperti apa? Ya, jadi itu yang perlu saya tanyakan. Kejangnya seperti apa? Jadi ada yang kejangnya itu seluruh badan kejang, mata mendelik ke atas ya. Ada juga yang terjadi ke sebagian. Ya, hanya bagian kanan saja atau hanya kaki saja. Jadi biasanya saya akan tanya tipe kejangnya seperti apa, kemudian durasinya. Ya, jadi kalau misalnya kejang, jangan sampai bapak dan ibu panik, kemudian lupa untuk melihat waktu. Ini berapa menit anak saya kejang. Tapi kalau kejadian, kadang-kadang panik 1 menit itu terasanya lama sekali ya. Jadi kita lihat jam, oh ini kejangnya kurang dari 1 menit, kurang dari 5 menit, atau lebih dari 15 menit. Ya, kalau sampai kejangnya lebih dari 15 menit, itu kategorinya adalah kategori kejang demam kompleks. Kalau kurang dari 15 menit, itu adalah kejang demam simplex. Kemudian selain tipe kejang durasi, ya kita lihat setelahnya kejang bagaimana Bu? Apakah anaknya langsung sadar atau tidak sadar? Kemudian saya juga harus melihat dari gejala yang lain ya. Apakah ada misalnya gejala kaku leher, muntah-muntah, dan gejala yang lain. Oke, jadi sangat kompleks banget ya dok ya untuk melihat apakah ini kejang demam atau kejang demam yang biasa atau yang kompleks gitu ya. Nah, itu emang perlu ini ya dok ya, dikonsultasikan dan bisa langsung datang ke rumah sakit untuk melihat ya untuk kondisi anaknya itu seperti apa untuk selanjutnya biar tidak kejadian terus-menerus ya dok ya. Dan durasi itu juga penting ya dok ya untuk dicatat gitu ya. Jadi orang tua harus mengetahui kejang demamnya itu seperti apa ya. Kalau misalnya masih memiliki waktu dan kejangnya lama, mungkin bisa divideokan ya. Jadi itu sebagai dok, ini kejangnya seperti ini. Karena kalau kejang demam yang simplex, yang biasa, 5 menit biasanya sudah selesai. Kurang dari 5 menit biasanya sudah selesai. Jadi kurang 15 menit udah anaknya tidak kejang, udah bangun. Ya, jadi tidak namanya kemudian anak nggak sadar, mengantuk, tidak seperti itu. Jadi kalau kejang demam yang biasa, 5 menit itu dia sadar penuh ya. Tapi kan biasanya orang tua kaget nih, apalagi panik. Pada yang panik, apalagi kalau baru pertama kali Jadi kalau misalnya memang kejangnya itu baru terjadi pertama kali, orang tua bisa membawa ke IGD kalau misalnya memang gawat darurat ya. Terus juga jika kejangnya lebih dari 15 menit, itu udah termasuk kategori darurat. Ya, karena itu bisa mengganggu sistem otak ya. Karena kan hipoksia atau istilahnya kekurangan oksigen lama itu juga berpengaruh kepada anak. Jadi saran saya kalau misalnya lebih dari 15 menit kejang harus langsung dibawa ke IGD. Tapi kalau misalnya kurang dari 5 menit ya udah bisa dibawa ke klinik gitu loh ceritanya. Ya, seperti itu ya dok ya. Jadi ini juga catatan penting nih dari pembahasan tadi buat ayah bunda yang ada di rumah yang mempunyai anak balita. Nah, yang mungkin juga meskipun belum mengalami atau yang pernah mengalami sebelumnya anaknya kejang demam, nah itu tadi dicatat durasinya, lalu dilihat, divideokan ya dok ya, biar kita mungkin dokter bisa tahu melihat itu gimana untuk kejangnya gitu ya. Oke, nah kan itu tadi dokter juga membahas nih terkait kejang demam bisa mempengaruhi dari otak itu sendiri. Nah apakah untuk jangka panjangnya nih dok? Nah itu apakah juga dapat merusak kecerdasan atau sel otak dari anak itu saat dewasa nanti? Nah itu bagaimana nih? Ya. Jadi kita harus membedakan kejang demam itu dengan infeksi otak ataupun dia dengan namanya epilepsi. Ya. Jadi kalau misalnya kejang demam biasanya seperti saya bilang di awal, dia kan dari usia 6 bulan sampai usia 5 tahun. Setelah usia tersebut biasanya tidak akan terjadi lagi kejang demam. Ya, itu biasanya pada kejang demam. Kemudian kejang demam ya sekitar 90% dia tidak akan menyebabkan cacat pada otak ya. Jadi jika dia
kejang ya, kurang dari 15 menit, kemudian anaknya sadar, tidak ada namanya masalah di tangan, kaki, ya itu berarti tidak ada masalah di otak juga. Dan biasanya kita pastikan juga ya, kita periksa apakah ada masalah nggak nih sama otaknya. Tapi kebanyakan kejang demam tidak menyebabkan penurunan kecerdasan pada anak. Ya, yang perlu kita waspadai adalah kalau misalnya anak itu terjadi epilepsi. Jadi biasanya kita tanya, apakah kejangnya selalu disertai dengan demam sebelumnya, atau pernah nggak sih dia kejang tapi nggak ada demam? Itu beda. Iya. Jadi untuk jika mengalami kejang demam itu apakah nantinya emang saat dewasa bisa terjadi epilepsi itu tadi ya kita? Lah ini kita harus membedakan ya. Apakah kejang demamnya itu memang disebabkan karena yang seperti saya bilang tadi ya. Jadi otaknya itu sensitif, kelistrikannya itu sensitif terhadap perubahan panas ya, ataukah bukan? Kalau misalnya epilepsi, berarti dia ada riwayat kejang tanpa disertai oleh demam. Ya. Jadi kejang demam apakah bisa menjadi epilepsi? Belum tentu. Ya. Kalau epilepsi kemungkinan dia akan berlanjut lebih dari 5 tahun. Tapi kalau pada kejang demam biasanya setelah 5 tahun sudah dia tidak akan kambuh lagi istilahnya kejangnya. Ya, jadi kita harus melihat penyebab anak ini kejangnya karena apa. Oke, gitu ya dok ya. Ada fenomena nih dok, untuk menghindari kejang demam, biasanya anak itu diberi kopi. Bagaimana nih dok jika ditinjau dari sisi medis? Iya, sampai saat ini masih kita dapatkan mitos pada masyarakat bahwa pemberian kopi pada anak bisa untuk menghindari atau mencegah kejang demam pada anak. Tapi sampai saat ini tidak ada bukti medis yang menjelaskan bahwa kopi itu bisa membuat anak itu sadar setelahnya kejang ataupun bisa mencegah kejang demam. Ya, justru malah pada anak-anak yang sedang kejang ya, biasanya kita itu adalah memposisikan dia miring ya. Fungsinya adalah apa? Untuk menjaga agar jalan nafasnya tetap terbuka. Kalau posisinya telentang ditakutkan adalah lidahnya jatuh ke belakang, kemudian menyebabkan dia susah untuk bernapas. Jadi kita miringkan, kita longgarkan ya bajunya, jangan sampai istilahnya bajunya tuh mencekik lehernya pada saat dia kejang. Kemudian kita observasi jangan sampai ada kita memasukkan namanya bawang putih kah, kopi kah, air kah ya, ataupun sendok ya. Itu kadang-kadang sendok ya biar dia nggak menggigit gitu kan istilahnya. Ya, tapi biasanya kejang demam itu hanya sekitar 5 menit ya atau kurang ya. Jadi kita tidak perlu melakukan hal tersebut, kita tunggu istilahnya ya. Kalau misalnya sudah lebih dari 5 menit, lebih baik kita bawa ke IGD. Oke, pertanyaan selanjutnya nih dok, bagaimana cara mencegah agar kejang itu tidak berulang saat anak kembali demam di kemudian hari? Ya, jadi kejang demam itu terjadi adalah pada saat demamnya terlalu cepat tinggi yang menyebabkan anak itu terjadi kejang. Jadi cara mencegah terjadinya kejang pada saat demam adalah dengan cara kita harus menyediakan namanya penurun panas di rumah. Jadi penurun panas yang pertama bisa seperti paracetamol ya, itu bisa disediakan. Kemudian satunya lagi jangan lupa termometer. Ya. Ibu-ibu itu harus punya termometer. Jadi kalau misalnya anaknya dirasa panas ya, langsung dicek apakah suhunya itu lebih dari 37,5 atau tidak. Ya. Kalau suhunya di atas 37,5 boleh diberikan paracetamol ya, dan dengan dosis 10-15 mg per kilogram berat badan ya. Kemudian kalau bisa dikompres boleh ya kalau pada anak. Jadi kita harus mencegah agar demamnya tuh tidak sampai terlalu tinggi ya. Kalau misalnya demamnya tuh cepat sekali naiknya, dia biasanya bisa kejang. Ya. Jadi pertama adalah harus ada paracetamol, penurun panas. Yang kedua ada termometer. Ya. Jadi jangan sampai ditunggu sampai 40 ya, nggak mungkin kan. Jadi kita harus langsung cek nih, di atas 37,5 nih sudah mulai sumber-sumber lah. Sumber-sumber itu kan kadang-kadang hanya di peragaan tangan kan, kita nggak bisa ngecek nih. Makanya kalau ngecek harus dengan termometer. Kalau di atas 37,5, berarti dia sudah suhunya tidak normal nih, sudah mulai sumber-sumber. Boleh diberikan paracetamol. Lebih cepat penanganannya,
demamnya tidak akan sampai melonjak tinggi dan menyebabkan kejang. Nah, itulah tadi catatan untuk ayah bunda yang ada di rumah agar si kecil tidak mengalami kejang demam ya. Oke. Untuk pesan atau closing statement dari dokter agar orang tua yang mungkin masih trauma karena anaknya pernah mengalami kejang atau mungkin yang masih belum nih. Nah, itu seperti apa, Bang? Ya, jadi pada orang tua ya apabila menghadapi anaknya kejang demam, saran saya adalah satu, jangan panik ya. Jadi kita sama-sama belajar kalau misalnya anak itu kejang apa yang harus kita lakukan ya. Kemudian kejang demam itu sebagian besar tidak berbahaya. Tapi ya yang harus diingat adalah penanganannya. Ya, penanganannya adalah jangan sampai orang tuanya panik malah anaknya tidak tertangani dengan baik. Wah, nggak kerasa ya dok ya obrolan kita hari ini padat banget dan ada poin penting nih untuk sobat sehat yang ada di rumah, terutama ayah bunda gitu ya. Untuk ketenangan adalah kunci. Jadi jangan sampai panik dan apa tadi upaya pencegahan yang telah disampaikan itu bisa dilakukan dan dimana kejang demam ini memang terlihat menakutkan. Tapi dengan ilmu yang benar, jika wawasan dari ayah bunda yang ada di rumah sudah terasa ya dok ya, sudah tahu nih untuk pencegahannya gimana, nah itu bisa dilewati dengan baik. Ingat ya, saat anak kejang bisa memiringkan posisinya, lalu catat durasinya gitu ya dok ya. Kalau ayah dan bunda merasa ragu, jangan segan untuk langsung konsultasikan dengan dokter spesialis anak yang terutama di RSUN Jember. Dan itu mungkin bisa ketemu dengan dokter Mega ya. Dimana jadwal praktik dari dokter Mega ini setiap hari Senin sampai Kamis ya dok ya, betul, dari jam 7 sampai jam 8.30 ya dok. Oke, semoga episode kali ini bisa menambah wawasan kita tentang kejang demam pada anak dan kita bisa lebih aware akan kesehatan si kecil yang kita cintai. Baik, terima kasih dok atas penjelasannya dan kesempatannya telah hadir di podcast kami. Oke, sehat selalu ya dok ya. Sobat Sehat, jika ada pertanyaan terkait topik kali ini dan topik lain yang mungkin ingin kita bahas di next episode, nah jangan lupa untuk tulis di kolom komentar yang ada di bawah ini. Dan jangan lupa follow akun sosial media RSUN Jember yang ada di pojok kanan video ini ya. Oke, terima kasih sudah menonton podcast hari ini dari awal hingga akhir. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Bersama RSUN Jember, layananku ibadahku tulus dengan sepenuh hati. Prima, dari kita untuk hidup lebih bermakna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.